Helen Prusinski dilahirkan pada tahun 1959 di Long Island, Amerika. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Janet dan abangnya bernama Chet. Ayahnya bernama Chester Prusinski, merupakan seorang insinyur dan veteran perang. Ibunya bernama Henrietta, seorang ibu rumah tangga. Helen menyukai baseball, musik, dan menari. Di tahun 1972, ketika ayahnya mendapatkan pekerjaan baru, mereka sekeluarga pindah ke Boston. Pada tahun 1980, Helen yang saat itu telah berusia 21 tahun adalah seorang senior di Wheaton College dengan jurusan jurnalis. Dia adalah anggota aktif komunitas di sana yang sekaligus menjabat sebagai ketua dewan komunitas. Beberapa hari setelah tahun baru, dia tiba di Colorado untuk magang di kantor berita radio di Denver. Selama masa magangnya, Helen tinggal di rumah bibi dan pamannya di daerah Inglewood. Pada tanggal 16 Januari 1980, Helen pulang bekerja dengan naik bus dari Denver ke Inglewood dengan menggunakan bus di Colfax Avenue yang kemudian bersambung dengan bus lainnya di Union Avenue. Dari sana, Helen akan melanjutkan berjalan kaki ke rumah bibinya yang berjarak kurang dari 2 mil dari halte tersebut. Namun ketika di malam itu Helen tidak pulang, bibinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Pada jam 10.30 malam, bibinya melaporkan kehilangan Helen pada polisi yang segera mencarinya. Di masa-masa itu, sedang terjadi serangkaian serangan terhadap para wanita sehingga tanpa harus menunggu 24 jam, polisi akan menanggapi setiap laporan masuk terkait hilangnya para wanita. Keesokan paginya, seorang wanita bersama anak-anaknya yang sedang mengemudi melewati lapangan terpencil di daerah Douglas County Englewood yang daerah itu direncanakan akan dibangun menjadi Highland Ranch, melihat sesosok tubuh terbaring di lapangan. Mereka melaporkan hal ini pada pengawas proyek yang sedang berada di pinggir jalan untuk meminta tolong apakah yang barusan mereka lihat itu adalah benar. Dan sang pengawas menemukan jasad Helen terbaring dalam keadaan setengah polos dengan tangan terikat ke belakang. Hasil otopsinya mengungkapkan jika Helen telah dilecehkan dan ditikam dari belakang sebanyak 9 kali. Paru-parunya rusak dan penyebab kematiannya akibat kehilangan banyak darah. Helen diperkirakan meninggal di antara jam 8 hingga 10 malam. Seorang saksi melaporkan melihat Helen turun dari bis pada jam 6.30 malam yang berarti Helen diculik saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Pencarian bukti-bukti di TKP terhambat dikarenakan saat itu awal musim dingin dan salju yang turun membuat semua bukti-bukti lenyap. Namun polisi menggunakan cara lain dengan meminta bantuan pada masyarakat bagi yang memiliki info tentang kasus itu. Seorang saksi pun melaporkan di malam Helen hilang pada jam 10.20 malam, dia melihat seorang pria berdiri di dekat sebuah mobil yang terparkir di lapangan tempat jasad Helen ditemukan. Tetapi dia hanya bisa memberikan gambaran umum pria itu yang hal tersebut tidak cukup untuk dijadikan bukti. Polisi pada akhirnya melakukan metode hipnotis pada saksi tersebut sehingga dia bisa memberikan deskripsi lengkap yang akan digunakan untuk membuat sketsa wajah tersangka. Tapi sayangnya si pemilik wajah di sketsa tersebut tidak berhasil ditemukan dan kasus ini pun menjadi kasus dingin. Di musim semi 1981, Helen secara anumerta mendapatkan gelar penghargaan oleh Wheaton College atas kontribusinya pada kampus selama kuliah di sana. Tetapi sayangnya Helen tidak lagi bisa menerima penghargaan itu. Di tahun 1988, saat teknologi DNA baru ditemukan, kasus Helen kembali dibuka oleh Satuan Kepolisian Colorado. Tetapi DNA pribadi yang ditemukan pada mantel Helen tidak memiliki kecocokan dengan profil yang ada di database.
Pada tahun 2006 dan 2013, FBI kembali melakukan pemeriksaan ulang yang masih belum berhasil menemukan petunjuk baru. Dan selama beberapa tahun ke depan, polisi menggunakan berbagai cara untuk memecahkan kasus ini dengan melakukan sejumlah penelitian dan investigasi serta bekerja sama dengan lusinan penyelidik baik di tingkat lokal dan federal negara bagian. Hingga di awal tahun 2018, saat teknologi DNA semakin maju, polisi menggunakan teknologi genetik dari nanolab untuk melakukan pengujian silsilah genetik pada tersangka untuk menemukan kemungkinan adanya hubungan kekeluargaan dengan pengguna-pengguna lain yang terdaftar di database. Di akhir tahun 2018, seorang detektif bernama Jason Servo yang berasal dari kantor sheriff di Douglas Englewood menyerahkan DNA tersangka ke nanolab. Setelah dilakukan pengujian sampel serta mengeliminasi dan mempersempit temuan, detektif Jason menemukan jika DNA tersebut memiliki kecocokan dengan seorang wanita yang bernama June Estes. June memiliki 4 orang putra, yang 2 diantaranya dikeluarkan dari daftar karena di tahun 1980 mereka masih berusia 10 dan 11 tahun. Namun, sang detektif masih harus bekerja ekstra keras karena mengalami kesulitan untuk melacak keberadaan June dan kedua putra lainnya. Wanita ini memiliki kehidupan yang kacau dan telah menggunakan 6 nama keluarga berbeda selama beberapa kali dalam pernikahannya. Dan dia juga sering berpindah-pindah tempat tinggal di beberapa negara bagian. Tetapi detektif Jason kembali mencoba upaya lain dengan mencari kecocokan DNA tersebut melalui pohon keluarga June yang berasal dari kerabat mereka yang lain. Dengan semakin banyaknya orang yang mengunggah profil DNA mereka di situs Jetmatch, polisi berhasil menemukan seorang wanita bernama Jessie yang merupakan kerabat jauh dari tersangka. Hal ini terjadi ketika sang detektif meminta bantuan dalam sebuah acara podcast agar orang-orang bersedia membantu menemukan tersangka dengan cara mendaftarkan DNA mereka melalui Ancestry.com, 23andme.com, dan Jetmatch. Cara ini adalah cara yang sama untuk menemukan pelaku dalam kasus Golden State Killer. Jessie yang mendengar podcast ini pada bulan April 2019 memutuskan untuk ikut membantu dengan mengirim DNA-nya. Dan di awal Juni 2019, Jessie mendapatkan email dari detektif Jason yang mengatakan jika dia merupakan sepupu dari tersangka. Tetapi setelah Jessie menelusuri silsilah keluarganya, tidak satu pun dari keluarga mereka yang mengetahui tentang kedua putra June tersebut. Karena mengalami kebuntuan, pada bulan Juli 2019, detektif Jason bersama dengan detektif bernama Shannon Jensen menghubungi nanolab dan kembali memulai proses pengujian genetika dari awal dengan cara meneliti garis keturunan dari kedua belah pihak keluarga June. Mereka berhasil menemukan anggota keluarga June yang memberitahukan tentang kedua putranya tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa setelah June menderita gangguan saraf, suaminya yang bernama William White mengambil kedua putranya itu dan menitipkan mereka untuk tinggal bersama adik William yang bernama Fred. Kerabatnya juga memberikan semua informasi detail tentang keduanya, termasuk tempat tanggal lahir dan tempat-tempat yang mereka sukai. Mereka bernama William White Jr. dan Curtis White, yang pelakunya dipastikan adalah Curtis White. Saat itu, Curtis yang memiliki nama Curtis Allen White telah mengganti namanya menjadi James Curtis Clinton. Dia memiliki catatan kriminal ketika di tahun 1975 menerobos masuk dan melakukan pelecehan di bawah todongan senjata di rumah seorang wanita di daerah Arkansas. Curtis dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun yang hanya dijalaninya selama setahun dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 6 Maret 1979.
Saat itu petugas yang menjadi konselornya selama di penjara berbaik hati untuk membantunya agar kembali ke jalan yang benar dan mencarikan pekerjaan. Setelah dibebaskan, selama setahun Curtis tinggal di rumah sang konselor dan menunjukkan sikap yang baik. Dalam masa-masa pembebasan bersyaratnya ini, Curtis bekerja di Highland Ranch yang merupakan lokasi ditemukannya jasad Helen. Sebelum akhirnya di tahun 1982 dia melarikan diri ke Florida dan mengganti namanya. Curtis pernah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertamanya di tahun 1998 yang diadakan di Palm Beach County hanya bertahan selama 30 hari dan setelahnya dia ditangkap atas kasus KDRT. Dalam foto mugshotnya saat itu, penyelidik yang menangani kasus melihat kemiripan yang mencolok antara Curtis dan sketsa kasus tersangka Helen, tetapi saat itu si penyidik mengabaikannya. Karena di awal masa kejahatannya di tahun 1975, DNA Curtis belum terdaftar di database, polisi pun membutuhkan sampel DNA-nya untuk dicocokkan dengan DNA di TKP. Dan 2 orang detektif yang berasal dari kantor Sheriff Douglas County yang ditugaskan untuk mengawasi Curtis menghabiskan waktu libur Thanksgiving mereka dengan mengikuti Curtis yang saat itu bekerja sebagai supir truk dan tinggal di Danau Butler, Florida. Upaya pertama mereka untuk mendapatkan sampel DNA dari sebuah karton susu milik Curtis berakhir dengan kegagalan. Tetapi di tanggal 30 November mereka berhasil mendapatkan sampel DNA-nya dari gelas bir saat Curtis sedang berada di sebuah bar bernama Full House Lounge. Dengan bantuan bartender, para detektif mengumpulkan cangkir-cangkir bir tersebut untuk dikirim ke Nanolabs. Pada tanggal 11 Desember 2019, sebulan sebelum peringatan 40 tahun tewasnya Helen, Curtis yang telah berusia 62 tahun ditangkap ketika baru pulang dan sedang memarkirkan truknya di dekat rumah. Dengan bantuan Sheriff Union County, Curtis diekstradisi ke Colorado. Dan selama perjalanannya ke bandara, dia mengakui semua perbuatannya. Penangkapan Curtis diumumkan pada konferensi pers di tanggal 16 Desember 2019. Tetapi saat itu Curtis tidak bisa didakwa atas tuduhan pelecehan karena berdasarkan undang-undang pembatasan yang menyatakan jika kasus tersebut telah kadaluarsa. Sehingga Curtis hanya bisa didakwa atas kasus penculikan dan pembunuhan tingkat 2. Namun pada tanggal 21 Februari 2020, Curtis mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Di tanggal 20 April 2020, Curtis divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Tetapi karena kejahatannya dilakukan di tahun 1980, maka vonis pun harus mengikuti undang-undang yang ada di tahun 1980 yang menyatakan jika terdakwa hukuman seumur hidup dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Maka Curtis dapat mengajukannya setelah menjalani hukuman selama 20 tahun yang diperkirakan dia akan bebas pada usia 82 tahun. Curtis mengaku sejak bertahun-tahun yang lalu dia telah menyesali semua perbuatannya dan penyesalannya semakin dalam ketika dia telah menjadi seorang ayah dan juga memiliki putri. Dan itulah sebabnya dia mengakui segalanya tanpa mempersulit jalannya sidang. Namun sayangnya banyak di antara keluarga Helen yang tidak lagi bisa menyaksikan hal ini. Karena sebagian besar anggota keluarganya telah meninggal kecuali kakaknya Janet. Adiknya Chet meninggal di tahun 2009 dan kedua orang tuanya meninggal di tahun 2012 dalam selang waktu 3 bulan. Teman dan keluarga Helen berterima kasih kepada kepolisian dan semua pihak yang telah membantu tanpa menyerah hingga kasus ini berhasil diselesaikan. Dalam salah satu wawancara, mereka mengatakan jika detektif dan semua pihak yang telah bekerja dalam kasus tersebut merupakan pahlawan bagi keluarga mereka.
Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.